Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan modulasi sudut, di mana modulasi sudut ini kita sudah tugaskan minggu lalu. Tujuannya adalah agar mahasiswa membaca terlebih dahulu tentang materi dan juga sudah mulai memahami mengenai modulasi sudut. Kemudian juga kita berharap buku yang sudah dikopi itu dibaca detail. Jadi mulai kita konsentrasi atau mendalami buku teks yang kita pegang. Kenapa? Karena buku teks selalu menjelaskan lebih luas dari apa yang bisa kita sampaikan di kelas, dengan syarat semua buku itu tidak ada yang kita lewatkan, minimal dari bab yang kita wajibkan hanya beberapa bab saja dari buku teks aslinya. Oke, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa ada 3 parameter yang dari sinyal analog yang bisa kita modulasi menggunakan sinyal informasi. Parameter tersebut adalah amplitudo, frekuensi, dan fasa, di mana ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, chapter 4 dan sampai chapter 6 mengenai amplitudo, modulasi amplitudo. Pada chapter ini, chapter 7 dan chapter 8, kita akan bahas khusus frekuensi modulation atau FM dan phase modulation, di mana kedua bentuk keduanya ini kita sebut modulasi sudut. Modulasi sudut keduanya itu adalah baik frekuensi maupun fasa. Biasanya kita sebut pada aplikasinya FM saja, karena dua-duanya ini saling berkaitan dan mirip, walaupun sebenarnya keduanya ini berbeda. Nah, ini yang harus kita cari tahu juga, di mana buku yang menjelaskan bagian ini. Kemudian modulasi sudut mempunyai beberapa keuntungan dibanding modulasi amplitudo, yaitu bisa mengurangi pengaruh noise, meningkatkan fidelity, lebih jelas sinyal siarannya, kemudian lebih efisien pada daya. Walaupun demikian, modulasi sudut mempunyai beberapa kekurangan dibanding AM, yaitu salah satunya adalah membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Nah, ini harus menjadi concern kita juga. Minimal kita punya MATLAB, buktikan benar nggak AM, FM untuk informasi yang sama, bandwidth-nya lebih besar AM dibanding FM dibanding dengan AM. Kemudian membutuhkan rangkaian yang lebih kompleks, baik di sisi transmitter maupun di sisi receiver. Nah, ini sedikit mengenai sejarah juga perlu kita baca, bahwa modulasi sudut pertama diperkenalkan pada tahun 1931. Di saat kita masih dalam masa penjajahan, Amerika dan Eropa itu sudah sibuk mengembangkan perangkat telekomunikasi, yaitu sebagai alternatif untuk selain modulasi amplitudo, maka dikembangkan modulasi sudut. Ini adalah keuntungannya tadi, bahwa lebih baik terhadap noise, sehingga dapat meningkatkan performance atau kinerja dari radio komunikasi radio. Ini adalah orang yang satu juga mengembangkan FM, di mana dia sebelumnya pada komunikasi AM ada super heterodyne, dia juga ikut mengembangkan. Jadi FM pertama kali dikembangkan oleh Mayor E.H. Armstrong pada tahun 36 dan sampai 39. Kemudian aturannya, penggunaannya dalam
siaran radio pertama dimulai di New Jersey. Sekarang pun sebenarnya masih digunakan. Salah satunya kalau kita masih menerima siaran televisi menggunakan radio UHF, bahwa siaran televisi itu sekarang yang kita tangkap menggunakan siaran antena itu dibawa oleh dua sinyal, yaitu AM dan FM, di mana AM untuk membawa sinyal gambar, sedangkan FM untuk membawa sinyal suara. Oke, tujuan dari chapter ini adalah memperkenalkan kepada kita pembaca konsep dasar dari FM dan PM dan bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain, untuk menunjukkan beberapa rangkaian yang umum digunakan. Oke, yang bagian ini nanti ada pada pelajaran elektronika telekomunikasi. Oke, saya kira semua bisa ikut memahami, dan selanjutnya tentu bisa ikut langsung membaca sendiri dari buku. Kita sangat berharap mahasiswa mulai konsen dengan buku teks. Bahkan kita sudah bikinkan juga bahan ajar yang bilingual, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, demi membuat kita semua lebih tertarik untuk membaca detail buku teks yang sudah kita berikan. Oke, kita lanjutkan. Ini yang kita ceritakan di slide sebelumnya, bahwa sebuah sinyal mempunyai 3 parameter, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa. Nah, kemarin sudah kita tunjukkan bahwa dengan memodulasi amplitudo kita dapatkan modulasi AM. Kemudian dengan modulasi frekuensi kita dapatkan FM, dan memodulasi fasa kita dapatkan PM. Nah, kita akan mencoba mengikuti penjelasan buku mengenai modulasi sudut ini. Sebelumnya kita coba buka MATLAB untuk kembali mengingatkan kita bahwa sebuah sinyal mempunyai 3 parameter, tadi adalah amplitudo, frekuensi, dan fasa. Amplitudo ini adalah amplitudo dari sinyal. Kalau saya rubah 2, maka dia akan naik ke 2. Itu yang parameter yang pertama. Yang kedua adalah frekuensi. Kali ini saya bikin 2 kalinya, maka frekuensinya 2 kali lebih tinggi. Kemudian untuk fasa, bahwa kalau fasa ini kita rubah-rubah, misalkan ini adalah fasanya 0, karena sinyalnya adalah cos, maka dimulai dari positif, dari maksimum. Kalau kita tambah fasanya 1, maka ini akan bergeser. Kalau ini kita ganti dengan theta, misalkan ini adalah 2 misalkan, maka fasanya juga akan bergeser. Kita geser 3,14 sejauh pi. Nah, ini sejauh pi berarti sinyalnya berbeda fasa sejauh 180 derajat. Ini adalah pi. Kemudian bisa kita ganti menjadi pi per 2. Oke, ini untuk mengingatkan kita lagi ketiga parameter tersebut, sehingga kita bisa sama-sama memahami untuk modulasi sudut nantinya. Nah, kemudian dulu sudah kita tunjukkan bahwa dengan memodulasi amplitudo,
di mana Fj ditambah dengan demodulasi dengan XMT, maka kita dapatkan modulasi amplitudo. Misalkan ini adalah 0, ini adalah modulasi AM, di mana sinyal carrier kita modulasi amplitudonya sehingga dapatkan modulasi AM. Nah, begitu juga sebenarnya kalau kita modulasi fasanya yang akan kita tunjukkan di slide berikutnya, bahwa modulasi sudut dihasilkan ketika fasa atau theta dari sinyal sinus kita variasikan terhadap waktu. Jadi kita rubah-rubah terhadap waktu. Jadi kalau tadi fasanya hanya tunggal, misalkan pi per 2, kita sudah tunjukkan efeknya pada sinyal carrier ini. Nah, sekarang kita akan sinyal carrier ini kita akan, kalau tadi ini fasanya tunggal, bagaimana kalau fasanya ini fungsi dari waktu. Salah satunya adalah fasanya ini kita rubah dengan waktu menggunakan sinyal informasi, di mana di sini dijelaskan bahwa theta yang fasa yang kita variasikan terhadap waktu adalah fungsi, misalkan fungsi dari sinyal informasi. Jadi tetanya kita ganti saja dengan sinyal informasi sehingga kita akan dapatkan modulasi sudut. Oke, ini sebenarnya sudah termodulasi. Sini kita bisa bandingkan dengan nah, ini dapat kita lihat sebelum termodulasi. Nah, ini sebelum modulasi. Sebelum kita variasikan informasi ini, setelah kita variasikan. Nah, ini yang mau kita tunjukkan bahwa karena ini amplitudonya 1, berarti sudut ini hanya maksimum bertambah 1 dan min 1. Sehingga kalau sinyal ini kita tambahkan 1, nampak pergerakannya. Kemudian ini kita ganti min 1, dan nampak pergerakannya. Nah, tetapi sekarang dia berubah secara kontinu. Maksudnya berubah terhadap waktu. Jadi dia fungsi waktu. Efeknya adalah karena ini amplitudenya kecil, maka ini bisa kita kalikan dengan sebuah konstanta. Nah, ini sudah nampak sekarang fasanya berubah sedemikian rupa, sehingga ada yang fasanya naik, ada yang turun. Jadi ini yang kita maksud ya, bahwa dengan memodulasi sudut, salah satunya adalah memodulasi fasa dengan VMT tadi tanpa. Nah, ini sudah terjadi modulasi karena maksimum plus minus 1, sementara frekuensi kita adalah 3200, sehingga tidak kelihatan ya. Sehingga kita kalikan dengan sebuah konstanta untuk memperbesar pergeseran dari fasanya. Kita kalikan dengan 5. Nah, sekarang nampak bentuk frekuensinya sudah termodulasi.
modulasi sudutnya sudah termodulasi. Nah, sekaligus kita akan menjelaskan juga bahwa kalau tadi amplitudenya 1, sekarang kita kalikan dengan konstanta. Nah, ini yang kita sebut nanti di halaman berikutnya sebagai konstanta deviasi. Jadi kita mencoba memahami apa yang tertulis dengan buku menggunakan bantuan dari software MATLAB. Oke, ini berarti kita sudah melakukan modulasi sudut, yaitu fasanya atau tetanya tadi kita modulasi dengan fungsi waktu. Oke, selanjutnya perbedaan antara modulasi frekuensi dan modulasi fasa adalah di mana parameter carrier yang punya ada 2 frekuensi dan fasa secara langsung dirubah-rubah oleh sinyal informasi dan jadi maksudnya perbedaan antara FM dan PM adalah parameter mana yang secara langsung kita rubah dengan sinyal informasi dan parameter mana yang secara langsung juga ikut berubah. Oke, kapanpun frekuensi carrier kita rubah-rubah, maka fasa juga berubah. Artinya sebenarnya dengan memodulasi tadi fasa, secara tidak langsung kita juga memodulasi frekuensi. Jadi agar tidak bingung, coba hati-hati dibaca lagi bahwa ini yang disampaikan oleh buku bahwa ketika kita modulasi frekuensi, otomatis kita sebenarnya juga telah memodulasi fasa dan sebaliknya. Oke, jadi FM dan PM akan terbentuk kapanpun ketika modulasi sudut dilakukan. Jika frekuensi carrier divariasi dirubah-rubah secara langsung sesuai dengan sinyal informasi, maka akan terbentuk modulasi FM. Dan jika fasa carrier yang kita rubah-rubah secara langsung dengan sinyal informasi, maka akan terbentuk modulasi PM. Jadi direct FM sebenarnya adalah indirect PM. Jadi modulasi langsung terhadap frekuensi sebenarnya kita juga memodulasi fasa secara tidak langsung, dan modulasi fasa secara langsung sebenarnya juga adalah sebenarnya indirect FM. Oke, nah sekarang bagian ini adalah salah satu yang perlu kita pahami, bahwa gambar 71 menunjukkan modulasi sudut disimbolkan dengan MT kalau di buku, kalau kita tadi X pada frekuensi domain, jadi dalam domain waktu. Jadi contohnya adalah ini. Ini adalah FC sebelum kita modulasi, karena ini informasinya adalah 0 di sini. Kemudian begitu kita modulasi dengan sinyal informasi, maka ketika amplitudo naik, ini kan berarti fasanya akan berubah atau persamaan tadi. Ini akan berubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, sehingga frekuensinya yang tadinya konstan sebesar Fc sekarang akan tergeser ke frekuensi yang lebih tinggi gara-gara amplitudo dari sinyal informasi. Kemudian Fc ini akan perlahan-lahan juga akan turun ketika amplitudo informasi minimum. Oke, sehingga pada puncak ini akan terjadi frekuensi carrier bergeser ke frekuensi paling tertinggi. Sedangkan ini adalah frekuensi carrier bergeser ke frekuensi paling rendah. Ini ditunjukkan dengan cara ini adalah amplitudo sinyal informasi, sama dengan yang merah ini. Sehingga simpangan terjauh itu terjadi saat Fc tambah
sampai frekuensi ini. Ini kita sebut selanjutnya jarak antara frekuensi carrier sampai frekuensi tertinggi ini kita sebut dia delta F. Sedangkan ini adalah mean delta F. Jadi ini adalah deviasi frekuensi, yaitu yang menunjukkan seberapa jauh frekuensi carrier bergeser ke frekuensi tertinggi atau ke frekuensi terendah. Oke, jadi ini yang mau dijelaskan oleh gambar ini, hubungannya dengan sinyal termodulasi ini. Kita sekarang paham bahwa ini menunjukkan frekuensi Fc akan bergeser sesuai dengan perubahan amplitudo dari sinyal informasi, di mana frekuensi tertinggi terjadi pada puncak dari sinyal informasi dan frekuensi terendah saat minimum. Yang berikutnya ditunjukkan dalam bentuk, kali ini tadi domain waktu, ini domain frekuensi, ini menunjukkan perubahan frekuensinya, ini adalah menunjukkan perubahan fasa. Jadi kita tunjukkan bahwa dengan menambah, ini adalah sinyal carrier yang warna biru, jika fasanya saya kurangi V per 2, maka ini akan bergeser menjadi seperti ini. Kemudian kalau sinyal biru ini saya geser fasanya menjadi plus V per 2, maka akan seperti ini. Sehingga ini adalah sinyal sebelum modulasi, dia akan fasanya bergeser maksimum ke sini dan minimum ke sini, tergantung dari amplitudo sinyal informasi. Oke, jadi kalau ini tadi kita sebut dia deviasi frekuensi, dan jarak dari sini ke sini kita sebut, atau dari sini ke sini kita sebut ya deviasi fasa. Ini silakan dicoba, sinyal carrier digeser V per 2 plus minus V per 2, maka akan didapatkan gambar seperti ini. Jadi ini adalah pergeseran fasanya, karena dia bertambah gradually atau perlahan-lahan, sehingga ini akan bergerak perlahan-lahan sampai maksimum fasanya di sini atau di sini. Dan ini yang kita kenal dengan deviasi fasa. Oke, jadi ini silakan dibaca lagi. Ini yang dimaksud tadi pada penjelasan kita barusan. Oke, ini berikutnya adalah bagian penting. Nah, dan ini juga merupakan pertanyaan pada tugas kita kemarin. Ini adalah yang harus kita fokus di sini mengenai istilah. Perbedaan antara FM dan PM akan mudah dipahami dengan mendefinisikan beberapa istilah berikut sesuai dengan persamaan 71 tadi, yaitu berdasarkan ini kita akan turunkan 4 istilah VC omega CT plus theta T. Pertama adalah deviasi fasa sesaat, yaitu theta T. Tadi sudah kita sebutkan, theta pertamanya konstan saja. Sekarang kita variasikan dengan fungsi waktu, yaitu sinyal informasi. Maka ini kita sebut ya deviasi fasa sesaat, yaitu perubahan fasa sesaat dari sinyal carrier terhadap waktu, yang menunjukkan seberapa banyak fasa dari sinyal carrier berubah sesuai terhadap fasa referensinya. Di gambar ini tadi, ini fasa referensinya, misalkan ini fasanya 0 berubah ke V,
per 2, kemudian atau min V per 2. Kedua adalah fasa sesaat, yaitu fasa Carrier tepatnya ketika pada waktu yang ditentukan. Ya, jadi ini fasanya ini disebut ya instantaneous phase atau fasa sesaat, yaitu omega ct plus. Kenapa? Karena ini tadi konstan. Nah, kalau mau kita melihat perubahan fasa sesaatnya, sebenarnya kita bisa plot bagian ini. Ini adalah fasa sesaat. Ini bisa kita plot sebenarnya. Fasa sesaat kita gabung di sini. Plot. Kemudian kita tampilkan T terhadap fasa sesaat. Oke, ini adalah nilai fasa sesaat. Kenapa seperti ini? Karena FC ini adalah 3200. Sementara si informasi hanya berubah plus minus 1. Sehingga kalau mau melihat apa efeknya, ya tinggal ini kita kurangi saja mungkin menjadi 10. Nah, sehingga fasa sesaat ini juga berubah terhadap sinyal sinus. Ini misalkan kita ganti jadi 0 sampai 0,5. Ini nah, sehingga fasa sesaat itu juga sebenarnya berubah secara sinusoidal. Kenapa? Karena ini adalah informasinya adalah sinus, sehingga ini akan berubah tetapi naik terus. Kalau ini kita tambah menjadi 0,1, ini akan nampak naiknya. Ini 1. Oke, jadi kita bereksperimen. Ini adalah sinyal sinus. Inilah fasa. Jadi berbeda antara fasa sesaat, instantaneous phase. Jadi perbedaan antara deviasi fasa sesaat dan fasa sesaat. Kalau deviasi fasa berarti adalah ini saja. Sementara keseluruhan ini adalah fasa sesaat. Nah, berikutnya deviasi frekuensi sesaat adalah perubahan sesaat pada frekuensi dari sinyal carrier yang dinyatakan sebagai turunan pertama dari deviasi fasa sesaat. Jadi, kalau ini adalah deviasi fasa sesaat, maka deviasi frekuensi sesaat itu adalah turunan dari theta t, di mana ini tanda kutip ini adalah menunjukkan turunan pertama terhadap waktu. Nah, kemudian frekuensi sesaat
adalah tepatnya frekuensi carrier pada waktu yang diberikan yang dinyatakan sebagai turunan pertama dari instantaneous frekuensi ya. Jadi berdua saling berhubungan. Jadi turunan ini adalah instantaneous frekuensi, di mana omega CT tambah theta T ini adalah instantaneous phase, fase sesaat, maka turunan ini adalah instantaneous frekuensi. Jadi turunan omega C terhadap T dan turunan theta terhadap T didapatkan turunan ini adalah omega C dan turunan ini disimbolkan dengan turunan ini. Maka ini adalah fase sesaat. Ini sudah diterjemahkan. Nah, ini yang kita simbolkan tadi di awal, bahwa kita punya untuk mengatur besarnya modulasi yang terjadi pada sinyal carrier, karena ini tadi FC adalah 3200, sementara amplitudo sinyal informasi hanya 0,5, sehingga simpangan atau diversi frekuensinya tidak terlalu tampak. Nah, menambahkan pengali di sini berarti adalah ini yang kita sebut konstanta tadi. Jadi ini kita sebut ya modulasi fasa. Kalau K1 nanti ini kita sebut ya modulasi frekuensi. Jadi K dan K1 ini yang kita contohkan tadi. Baik, nanti FM dan PM sama nanti ini biar kita tunjukkan dulu bahwa untuk modulasi FM dan PM nanti sama, perbedaannya akan kita jelaskan di halaman berikut. Oke, ini sudah dibaca ulang lagi. Konsepnya sudah kita tunjukkan di MATLAB. Ini adalah mengenai satuan. Nah, sehingga perbedaan antara modulasi fasa adalah dengan memodulasi theta T. Di mana theta T ini sama dengan, kalau tadi ini adalah kita turunkan diversi frekuensi sesaat. Kalau ini kita integralkan lagi, maka akan kembali lagi ke modulasi fasa. Nah, sehingga kalau modulasi ini kita sebut dia modulasi fasa. Ini tadi K Vm cos omega mt. Maka untuk modulasi frekuensi di mana Vc cos omega ct ini adalah integral dari frekuensi sesaat, di mana sama saja kita mengintegralkan sinyal informasi, karena tadi ini adalah Vm cos omega mt dt. Ini diintegralkan, integral cos adalah 1/omega m sin omega mt, maka ini kita dapatkan persamaan Fm. Ini adalah Pm, ini adalah Fm. Nah, ini sudah direkap di sini bahwa modulasi fasanya yang kita modulasi frekuensi, bedanya adalah satunya adalah integral dari fasa ini. Maka ini adalah modulasi fasa dengan masukkan Vmt
VM cos omega MT dimasukkan ke sini. Kemudian ini adalah modulasi frekuensi. Jadi silakan nanti ini dicoba seperti yang saya jelaskan tadi, memahami K dan VM. Ini adalah KVM. Kalau ini saya simbolkan XMT, ini adalah penamaan saja. Kemudian ini yang kita tampilkan barusan, ini tanpa modulasi. Ini sengaja saya buat mirip dengan buku. Ini tanpa modulasi. Ini dengan modulasi untuk modulasi AM, modulasi PM, dan modulasi FM. Sama dengan ini. Kemudian ini lebih lengkapnya, bahwa selanjutnya KVM ini kita sebut dia indeks modulasi PM. Nih. Sebenarnya KVM ini adalah deviasi fasa. Nih, KVM. Kemudian K1VM ini adalah deviasi frekuensi. Ini kenapa bagi FM? Karena tadi efek integral. Sehingga indeks modulasi dari PM adalah KVM, ini langsung kita sebut indeks modulasi. Sehingga yang di depan ini adalah indeks modulasi. Ini juga indeks modulasi, di mana indeks modulasi itu adalah untuk FM adalah delta F per FM, sedangkan fasa indeks modulasi langsung delta theta atau deviasi fasa itu langsung sebagai indeks modulasi. Ini adalah sinyal informasi dengan frekuensi 2 FM. Frekuensi FM ini sama, sinyal carrier-nya sama, selanjutnya semua sama. Jadi perbedaannya yang paling penting adalah ini, sinyal FM, sinyal PM. Dan ini yang kita program di sini. Menampilkan ketiga sinyal ini menggunakan ketiga persamaan tadi, persamaan AM, FM, dan PM. Nah, terakhir adalah spektrum dan bandwidth. Nah, ternyata sinyal termodulasi fase sudut, ini tadi yang sudah kita bahas, omega CT plus M cos omega MT, ternyata bisa kita tuliskan dalam dalam fungsi Bessel. Jadi ini adalah sebagai alfa, ini adalah M cos beta, ini adalah beta. Maka berdasarkan nilai N dan M-nya, maka bisa dituliskan dalam persamaan FM itu dalam fungsi Bessel ini merupakan jumlah. Ini tinggal kita coba masukkan N untuk M1 misalkan. Maka coba dari min T hingga sampai T hingga, kemudian yang bernilai cuma hanya komponen satu, yang lainnya akan bernilai 0. Ini silakan dicoba dituliskan sehingga didapatkan, Anda yakin bentuknya seperti ini. Di mana nanti spektrumnya, komponen J-nya ini sudah ditabelkan. Artinya apa ini? Ternyata sinyal FM merupakan jumlahan sebuah sinyal FM tadi, jumlahan dari banyak sinyal cos yang berubah dari N min T hingga sampai T hingga. Ini adalah nilai M yang kita gunakan. Maka ini sempatkan Anda tulis, Anda oret-oret lagi di kertas kosong sehingga Anda paham lagi, bahwa benar-benar paham bahwa sinyal FM sebenarnya adalah merupakan jumlahan dari beberapa buah sinyal tergantung dengan nilai M-nya ini. Sehingga J-nya ini sudah ditabelkan, bahwa untuk M yang lebih kecil,
komponennya cuma satu, ini tidak terjadi modulasi. M sama dengan 0 berarti tidak terjadi modulasi. Untuk indeks modulasi 0,25 maka akan muncul set frekuensinya 1. Ini adalah sinyal carrier. 0,5 ada 2 komponen sisi dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini. Sebuah sinyal termodulasi FM dengan indeks modulasi 1. Sinyal informasinya adalah VM sin 2V 1000T. Dan sinyal unmodulated carrier-nya adalah sinyal sebelum termodulasi adalah 10 sin 2V 500 kHz T. Nah, maka untuk indeks modulasi 1 kita tunjukkan tadi. Indeks modulasi 1 ada muncul beberapa komponen yaitu 0,77, 0,44, 0,11, 0,02. Di mana ini adalah sinyal carrier. Carrier-nya mempunyai magnitudo 0,77 Vc. Jadi ini adalah sinyal carrier 500 Hz. Fc ini adalah J0. Tentunya 0,707 Vc. Kemudian komponen sisi berikutnya adalah dengan amplitudo 4,4 volt, di mana Fc tambah Fm. Ini karena 1000. 500.000 ditambah 1000 ada 501. 1000. Jadi 4,4. Kemudian komponen berikutnya adalah 1,1, yaitu jaraknya adalah Fm. Ini jarak ke sini juga Fm, jadi 501, 502, 503. Maka ini adalah spektrum dari FM untuk indeks modulasi sama dengan 1. Ini kita bisa buktikan di sini. Untuk indeks modulasi 1 ini 0,9. Sebentar, ini pengalinya. Ini ada sesuaikan dengan C0. Maka ini dia 0,77. Ini saya contohkan frekuensi carrier-nya adalah 3200 atau biar genap. Ini adalah 3000. Ini 10.000. 100. Terlalu kecil. Ini 300 ya. Ini 3000, 3300, 3600, 3900 dengan amplitudo adalah ini karena samplingnya ya, ini harusnya sama. Ini adalah 0,707, kemudian berikutnya adalah 4,4. Ini karena kali 10 ya. Ini karena 10, ini adalah 0,77 Vc. Vc-nya adalah 10, jadi 0,77 dikali 10, maka 7,7. Kalau di sini karena, oke, kita samakan dengan frekuensi sebelumnya, 3200. Jadi tergantung samplingnya, jadi kadang ini tidak imbang ya. Ini adalah 0,707 kali 1, kalau ini adalah 0,707 kali 10. Berikutnya adalah di 3200 tambah di 3500. Amplitudonya adalah 0,44. Kemudian yang di komponen ketiganya adalah 0,1,1. Amplitudonya adalah ya 0,11 tadi ya. Dikali 10 maka 1,1.
Kemudian terakhirlah 0,02. Ini kecil ya, 0,02. Jadi bayangkan Bessel menuliskan secara matematik, kita memanfaatkan MATLAB saja. Ini pembuktian dari fungsi Bessel ini, bahwa ini sesuai dengan yang ditabelkan. Bayangkan, ini harusnya memotivasi kita bagaimana ilmuwan-ilmuwan dahulu berpikir tentu lebih kritis lagi. Makanya kita sebagai mahasiswa juga harus lebih kritis dan care dengan buku teks. Baca buku teksnya dengan seksama. Nah, terakhir adalah bandwidth. Sehingga bandwidth dari sinyal termodulasi FM atau PM adalah frekuensi terluar ini, berarti dari sini sampai sini. Maka kalau untuk AM adalah 2 FM, sedangkan untuk FM sebenarnya adalah 2 delta F sebenarnya. Cuma karena kita sudah menunjukkan dalam fungsi Bessel, maka N ini adalah jumlah ini N0, 1, 2, 3. Berarti bandwidthnya adalah 3 kali FM. Kenapa? Karena jarak ini adalah tadi FM. Jarak ini ke sini adalah FM, ini ke sini adalah FM, ini ke sini adalah FM. Sehingga bandwidth dari FM adalah 2 kali N kali FM. Kalau ini tadi adalah 0, 1, 2, 3, berarti 3 kali FM, 3 kali 300, 900, dikali 2 karena kiri kanan. Maka kita dapatkan 2 N FM. Tetapi karena ada sideband yang tidak terlalu signifikan, maka diambil bandwidthnya hanya 2 delta F ditambah FM. Jadi ini. Jadi Carson Rule ini sedikit lebih sempit dibanding bandwidth seharusnya yang kita dapat dari fungsi Bessel, yaitu hanya 98%. Kenapa? Karena ini kita anggap tidak terlalu signifikan, sehingga tentu bandwidthnya mungkin hanya dari sini ke sini. Nah, ini adalah contoh. Bisa Anda ikuti bahwa ini adalah 62 kali delta F-nya adalah 10. Kemudian F-nya adalah 10, maka 40 kilo. Jadi kalau menurut fungsi Bessel adalah 60 kHz, sedangkan aturan Carson adalah 40 kHz. Jadi artinya ini adalah Carson 2 delta F plus FM, sementara ini yang dari fungsi Bessel. Sekian untuk kali ini. Ini bisa Anda baca sendiri selanjutnya. Sekian, semoga menambah pemahaman kita dibanding minggu lalu. Dan saya berharap ini tidak semuanya bilingual, ya selanjutnya harus dengan niat sendiri untuk membaca lagi ke lebih detail mengenai bab yang kita pelajari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.